down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Menemukan nilai fx jika diketahui gx dan f bundaran gx. Jadi penyelesaiannya itu adalah kalau di sini saya punya gx dan f komposisi gx, maka kita bisa mencari fx-nya dengan cara seperti ini. Berarti untuk f komposisi g dalam kurung x itu kan kita bisa gabung. Jadi f gx di sini kita udah tahu gx-nya itu adalah x min 5. Berarti langsung ganti x-nya berarti f dalam kurung x min 5. Itu adalah 2x min 4. Sekarang langkah selanjutnya kita akan memisahkan a sama dengan x min 5. Jadi nanti kita bisa peroleh x sama dengan a tambah 5. Berarti setiap x min 5-nya kita ganti dengan a. Berarti kita peroleh fa. Berarti untuk yang 2x min 4 ini, setiap x yang ada di 2x min 4 akan kita ganti dengan a tambah 5. Berarti kita peroleh 2A tambah 5 dikurangi 4. Hasilnya 2A tambah 10 dikurangi 4. Jadi kita peroleh 2A tambah 6. Nah, sekarang karena kita sudah peroleh FA, kita ditanyanya Fx. Berarti kita tinggal ganti A-nya dengan X, yaitu 2X tambah 6. Baik, perkenalkan nama saya Sisko Ananda Fidianto. Saya dari kelas 11F. Diketahui f bundaran gx sama dengan x kuadrat negatif 1, fungsi gx sama dengan x positif 3, maka di sini yang ditanyakan adalah fungsi fx sama dengan baik di sini untuk menjawab fungsi fx, pertama-tama kita pahami dulu. Jadi di sini f bundaran gx itu sama dengan, ini soalnya kita tulis terlebih dahulu untuk mempermudah. Jadi di sini f bundaran gx itu sama dengan fungsi gx. Fungsi gx berada di dalam fungsi f, atau di sini bisa kita katakan f gx sama dengan x kuadrat negatif 1. Nah, padahal di sini fungsi gx ini adalah x plus 3 atau x positif 3. Maka di sini fungsi f ini menjadi f x plus 3 sama dengan x kuadrat negatif 1. Nah, setelah kebentuk seperti ini, berikutnya ini akan kita misalkan. Jadi di dalam sini fungsi gx, x plus 3, ini tadi kita misalkan sebagai p. Nah, maka ketika x plus 3 sama dengan p, berarti x sama dengan p negatif 3. Jadi dari plus 3, di sini kita pindah ruas menjadi negatif 3. Baik. Setelah kita misalkan di sini, kita teruskan. Jadi dari pembahasan ini, f x plus 3 sama dengan x kuadrat negatif 1. Jadi di sini x plus 3 kita ganti dengan p. Kemudian x kita ganti dengan p min 3. Jadi di sini kita ganti. Jadi di sini x plus 3 ini kita ganti dengan p. Dan kemudian x kita ganti dengan P negatif 3. Jadinya seperti ini. Jadi jadinya Fp sama dengan P min 3 kuadrat negatif 1. Nah, kemudian di sini ada bentuk kuadrat, kita uraikan, berarti P negatif 3 dikalikan P negatif 3, kemudian dikurangi dengan 1. Di sini kita kalikan, berarti menjadi P dikalikan P, di sini ada P kuadrat,
Kemudian P dikalikan negatif 3, di sini ada negatif 3P. Negatif 3 dikalikan P, di sini ada negatif 3P. Kemudian negatif 3 dikalikan negatif 3, di sini ada 9. Kemudian negatif 1 di sini tetap. Nah, maka ketika kita jumlahkan, berarti Fp atau fungsi Fp ini sama dengan P kuadrat, di sini P kuadrat negatif 3P negatif 3P, berarti sama dengan negatif 6P. Kemudian 9 dikurangi dengan 1 sama dengan 8. Nah, ketika bentuknya sudah seperti ini, jadi semuanya hanya ada P, fungsi F, P, kemudian di sini juga ada P, tidak ada nilai X, maka di sini P kita ganti dengan X. Jadi P kita ganti dengan X, maka di sini fungsi Fx sama dengan X kuadrat negatif 6X plus 8, karena di sini yang ditanyakan adalah fungsi Fx. Kita temukan jawabannya X kuadrat negatif 6X plus 8. Baik, mudah sekali bukan? Selamat mencoba. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yohana Cinderella Alfian. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi komposisi yang dimana yang akan topik saya bahas itu menemukan nilai Fx jika diketahui Gx dan F bundaran Gx. A few moments later. Diketahui F bundaran Gx sama dengan X kuadrat dikurangi 1 Gx sama dengan X tambah 3. Fx tidak diketahui. Jadi kita pahami dulu. Kita tulis ulang soalnya. Jadi F bundaran Gx itu sama dengan fungsi Gx berada di dalam F, atau bisa kita katakan Fx sama dengan X kuadrat dikurang 1. Padahal di sini fungsi Gx adalah X plus 3, maka di sini fungsi Fi ini menjadi Fx tambah 3 sama dengan X kuadrat tambah 1. Berikutnya, ini akan kita misalkan jadi F X plus 3 akan kita misalkan sebagai P. Maka X plus 3 sama dengan P. Berarti X sama dengan P negatif 3. Jadi dari plus 3 kita pindah ruas menjadi negatif 3. Baik, setelah kita misalkan di sini, jadi kita teruskan if X plus 3 sama dengan X kuadrat negatif 1. Jadi di sini X plus 3 kita ganti dengan P, kemudian X kita ganti dengan P minus 3. Jadi di sini kita ganti X plus 3 jadi P, dan X kuadrat kita ganti P negatif 3. Jadinya seperti ini. F P sama dengan F negatif 3 dikuadratkan negatif 1. Di sini ada bentuk kuadrat, kita uraikan, berarti P negatif 3 dikalikan P negatif 3 kemudian dikurangi 1. Di sini kita kalikan P dikali P kuadrat, kemudian P dikalikan negatif 3 menjadi negatif 3P. Negatif 3 dikalikan P menjadi negatif 3P, kemudian negatif 3 dikali negatif 3 menjadi 9, kemudian negatif 1 tetap. Nah, maka saat kita jumlahkan berarti Fp itu sama dengan P kuadrat negatif 3 negatif 3, berarti sama dengan 6P, kemudian 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Nah, ketika bentuknya sudah seperti ini, jadi semuanya hanya ada pada Fp, kemudian ada P kuadrat, tidak ada nilai X, jadi P kita ganti dengan X. Maka di sini fungsi Fx sama dengan X kuadrat negatif 6X plus 8. Nah, karena yang ditanya itu Fx, jadi hasilnya itu X kuadrat negatif 6X tambah 8.
baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang berkaitan dengan fungsi inverse. Jadi contoh soal yang saya ambil itu tentukan f pangkat min 1 dan fx sama dengan 4x kurang 7 per 7x tambah 3. Jadi penyelesaiannya itu seperti yang telah kita lihat itu fx sama dengan 4x kurang 7 per 7x kurang tambah 3. 7x tambah 3 fx sama dengan 4x kurang 7. 7x fx tambah 3 fx sama dengan 4x kurang 7. 7x fx kurang 4x sama dengan 3fx kurang 7. 7x fx kurang 4 sama dengan min 3fx kurang 7. 7fx kurang 4x sama dengan min 3fx kurang 7. Jadi x-nya itu sama dengan min 3x kurang 7 per 7fx kurang 4. F pangkat min 1x sama dengan min 3x kurang 7 per 7x kurang 4. Oke teman-teman, itu saja penjelasan berkaitan dengan contoh soal yang saya ambil. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman semua, jadi pada video kali ini saya akan memaparkan sebuah materi yang berkaitan dengan fungsi inverse. Fungsi inverse merupakan jenis fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Secara umum, tidak semua fungsi memiliki fungsi inverse. Fungsi yang memiliki fungsi inverse hanyalah fungsi bijektif, dan subjektif. Ketiga jenis fungsi tersebut merupakan jenis fungsi yang dibedakan berdasarkan jenis relasinya. Yang pertama, fungsi subjektif merupakan fungsi yang setiap anggota himpunan B memiliki anggota himpunan A. Yang kedua, fungsi inverse merupakan fungsi yang setiap anggota himpunan B memiliki kawan di himpunan A dan kabarnya tunggal. Sementara itu, fungsi bijektif merupakan fungsi yang setiap anggota himpunan B memiliki tempat satu di himpunan A. Fungsi ini biasanya disebut dengan korespondensi 1+1 dan merupakan gabungan dari fungsi subjektif dan objektif. Berikut rumus fungsi awal dan fungsi inverse. Contohnya, jika f dan g adalah fungsi, f(OG) sama dengan x dan g(OF) x sama dengan x, maka g adalah fungsi inverse dari f dan sebaliknya f adalah fungsi inverse dari g. Cara untuk menentukan persamaan fungsi inverse. Yang pertama, ubah y sama dengan fx menjadi bentuk x sama dengan fy. 2. Ubah persamaan x sama dengan fy menjadi bentuk y sama dengan 3. Ubah variabel y dengan f kurang 1x sehingga diperoleh rumus fungsi inverse v kurang 1x. Halo semuanya, selamat pagi untuk semua. Saya Yohanes Putra Pertama Gleno Pairara, di mana di video ini saya dan teman-teman diberi tugas untuk membuat video animasi dan menjelaskan sebuah materi. Di sini saya memilih materi fungsi komposisi. Lalu apa sih fungsi komposisi itu? Apa ada yang tahu? Nah, untuk yang belum tahu, mari kita bahas bersama. Apa itu fungsi komposisi? Nah, di sini saya sudah memberikan kasus yang pertama, di mana terdiri padi, beras, dan nasi. Di mana untuk menghasilkan beras dan nasi itu berasal dari sumbernya dia proses.
di mana padi kita giling sehingga menghasilkan beras, dan beras kita rebus sehingga menghasilkan nasi. Dan ada kalanya padi menghasilkan beras itu dengan cara seperti apa? Dan dengan cara pergabungan antara proses digiling dan direbus. Jadi, konsep fungsi komposisi itu berasal dari proses pergabungan. Nah, untuk lebih jelasnya, saya sudah memberikan kasus yang kedua. Nah, coba teman-teman perhatikan seksama contoh kasus yang kedua. Hai Bu, Ibu sedang masak apa? Hai Nak, Ibu sedang masak nasi goreng buat sarapan. Asik, makan favoritku banget Bu, hehehe. Iya dong, apalagi masakan Ibu dijamin enak pol. Oh iya Bu, mau nanya nih, kalau masak nasi goreng itu komposisinya apa saja ya Bu? Ada nasi, bawang merah dan putih, telur, garam, kecap, dan lain-lain. Jadi dari komposisi yang tadi itu digabungkan sehingga menjadi nasi goreng ya Bu? Betul sekali Nak, pinternya anak Ibu. Nah, teman-teman, jadi dari dua permasalahan sudah saya sajikan, bisa kita simpulkan nih bahwa fungsi komposisi adalah penggabungan dari beberapa fungsi sehingga menghasilkan fungsi yang baru. Oke, di sini juga operasi fungsi komposisi itu disimpulkan dengan O atau bundaran. Nah, bisa diperhatikan kembali, terdapat himpunan A dan B yang kita hubungkan dengan fungsi F sehingga menghasilkan fungsi Fx, dan himpunan B dihubungkan dengan himpunan C terhadap fungsi G atau dihubungkan dengan fungsi G sehingga menghasilkan fungsi baru yaitu Gfx. Nah, proses dari A ke C itu dinamakan fungsi komposisi. Fungsi komposisi G bundaran Fx, jadi kesimpulannya bahwa G bundaran Fx sama dengan Gfx, dan untuk F bundaran Gfx sama dengan Fgx. Nah, di sini saya memberikan contoh soal dan di mana diketahui Fx sama dengan 5x tambah 1 dan Gx sama dengan x tambah 1. Maka tentukan F bundaran Gx-nya. Dijawab. Misalkan terdapat kunci Fx sama dengan 5x tambah 1, maka nilai F1 berapa? Ya, betul sekali teman-teman. Dengan mensubstitusikan nilai 1 pada fungsi Fx, sehingga diperoleh F1 itu sama dengan 5 dikali 1 tambah 1 itu sama dengan 6. Lalu bagaimana dengan Fx sama dengan 5x tambah 1 dan Gx sama dengan x tambah 1? Maka F bundaran Gx berapa? X bundaran Gx sama dengan Fgx. Jadi mensubstitusikan fungsi Gx pada fungsi Fx sehingga diperoleh Fx tambah 1. Substitusikan x tambah 1 pada fungsi Fx sehingga diperoleh 5 dikali 1 tambah 1 ditambah 1 sehingga diperoleh 5 kali 5x tambah 5 tambah 1 dan hasil akhir terakhirnya menghasilkan 5x tambah 6.